Assalamualaikum. Kalau Kang Ma dulu sukses jadi remake yang surprisingly lucu untuk beberapa orang, tapi jangan salah juga, yang bilang itu garing pun juga banyak. Kang Solah X Nenek Gayung sebenarnya sedikit lebih baik, bahkan sebagai spin-off, sequel sekaligus crossover. Dengan ambisinya yang besar, premisnya yang nyeleneh, dan hasilnya, ya emang ini film untuk ditonton gitu aja, tanpa kau harus nilai apapun. Ya kalau kita nggak nilai, ya berarti memang sadar kalau filmnya kurang bagus. Film ini jelas niat banget main di jalur komedi absurd. Ada slapstick yang kelewat lebay, ada adegan yang sengaja didramatisir biar jadi konyol, ada juga humor receh yang kayak kau tau lah nongkrong sama kawan-kawan di warung kopi atau mungkin di kafe apa gitu. Terus ya diangkatlah materi komedi pasaran kau itu ke layar lebar. Ya that's all. Hasilnya apa? Ya naik turun lah. Kadang timingnya pas, kadang bikin studio ngakak bareng lah. Tapi nggak jarang juga lawakannya cuma bisa bikin kita tuh senyum kecut aja gitu. Atau malah kau ngelus dada karena saking garingnya gitu. Jadi bisa dibilang kualitas humornya ya roller coaster banget. Sekali dua kali ya bisa lah bikin ketawa lepas. Tapi sisanya ya kita tuh sering nunggu punchline-nya yang nggak pernah nyampe. Yang bikin tambah absurd lagi ya film ini nekat masukin subplot hubungan aneh kepala desa. Awalnya kelihatan kayak cuma bahan ketawaan aja lah. Tapi lama-lama bondingnya itu aneh gitu loh. Aneh tapi niat emang. Ada yang nganggap ini mungkin unik dan berani. Tapi buat sebagian orang justru ini cringe sih. Jadi jelas komedi di film ini bukan buat semua orang. Dan kalau lo tipe orang yang doyan humor sableng gitu, mungkin bisa enjoy. Tapi kalau selera kau lebih ke komedi yang rapi, ada punchline yang terukur gitu, ya siap-siap banyak geleng kepala kali daripada ketawa ngakak. Kalau ngomongin ceritanya, ide ngegabungin Kang Solah dengan urban legend Nenek Gayung sebenarnya gokil. Konsepnya kayak mau bikin semesta horor komedi lokal yang ya bisa terus digedein. Ya kayaknya sih gaya gitu ya. Ya mirip lah kayak franchise horor luar gitu loh. Atau mungkin franchise horor kita juga ada kan yang begitu ya. Tapi ini versi komedi horor dengan lawakan khasnya. Masalahnya eksekusinya nggak stabil. Dari awal film udah ngebut banget. Kayak buru-buru ngelempar semua elemen biar penontonnya langsung hook. Tapi begitu masuk pertengahan, ya malah ngedrop jadi lambat. Adegan-adegan yang muter-muter di situ-situ aja. Banyak momen yang jelas-jelas bisa dipotong lah. Tapi sengaja dipanjangin, biar durasinya ya kerasa penuh. Efeknya apa? Alurnya jadi lelah, Wak. Penonton tuh nungguin joke segarnya. Atau mungkin momen horornya lah. Tapi yang datang, ya begitulah. Bagian klimaksnya juga nggak kalah absurd ya. Alih-alih nutup sesuatu yang memorable kayak Kang Ma, film ini malah berubah jadi tontonan aduh, ya emang seabsurd itu sih. Bayangin ya, dukun rambut pentol ngelawan Nenek Gayung yang CGI-nya ya udahlah seadanya. Lucu sih buat bahan ketawaan, tapi kalau kau mau sebut itu horor yang bagus gitu ya, atau mungkin komedinya nyampe, ya jelas kagak nyampe. Lebih kerasa emang kayak parodi doang sih ini yang dibikin kepanjangan. Jadi emang cerita awal itu punya potensi yang unik, pelan-pelan malah kehilangan arah. Jadi gak jelas mau bikin ini sebagai horor parodi yang konsisten, drama absurd yang bikin baper, atau malah komedi superhero ngasal gitu ya. Apaan sih? Kalau ngebahas film ini, satu hal yang paling lumayan nyelamatin jelas interaksi para pemainnya. Rigen, Indra Jagal, Indro Warkop, Tora Sudiro, itu udah kebukti. Mereka punya sense komedi yang masing-masing kuat. Mereka kalau digabungin ya, ini geng yang bener-bener geng nongkrong yang suka ngebanyol gitu. Tektokannya emang kerasa natural banget. Bikin beberapa adegannya jadi smooth, nyair, meskipun skripnya ya standar banget. Jadi walaupun banyak jokes yang gagal, gaya main mereka itulah yang bisa bikin penonton senyum tipis dan ketawa kecil. Untung mereka yang mainin. Kalau orang lain mungkin beda lagi filmnya. Asri Welas juga cukup stand out. Di satu sisi bisa bikin ngakak lewat gaya khasnya, tapi di sisi lain ada juga momen emosional yang surprisingly berhasil bikin filmnya terasa ada kehangatan di situ. Sayangnya, porsinya terlalu minim. Padahal kalau lebih dimaksimalin, film ini bisa punya variasi tone yang lebih seimbang. Ingat judulnya,
Kang Solah X Nenek Gayung. Kolaborasi kan, harusnya screen time-nya juga sama-sama banyak. Selain itu, ada juga momen cameo yang muncul, karakter pendukung yang coba ditaruh buat nambahin lucu, kata mereka. Tapi kebanyakan ya, ini numpukin doang, bikin sesak, dan bikin ceritanya ya bertele-tele. Intinya, chemistry, cast inti masih jadi faktor penyelamat, tapi nggak cukup kuat buat nutupin semua kelemahan film ini. Sebenarnya, Kang Solah X Nenek Gayung punya modal buat bikin penonton nostalgia sama Nenek Gayung sekaligus ya takut gitu lah. Tapi horornya malah kayak tempelan tok. Sosok Nenek Gayung yang harus menjadi pusat kengerian sebagai horornya justru muncul kayak gimmick doang. CGI-nya yang kadang lumayan, kadang ya gitulah. Ya selebihnya standar banget. Ya pada intinya ya ini film komedi lokal yang lebih kepengen bikin kita ketawa karena aneh aja gitu. Bukan ketawa karena emang bagus, atau bahkan kita merasa serem karena emang serem. Jadi kalau dibandingin sama Kangma yang origin remake-nya, jelas banget beda. Di Kangma itu horornya, komedinya, itu nyatu. Bikin kita ketawa, tapi juga ada sedikit tegangnya. Nah, di film ini, keduanya tuh nggak ketemu. Komedinya ada yang lucu, tapi horornya nggak pernah sampai bikin merinding. Ya memang bukan horor matang. Bahkan dramanya pun yang dimasukin ke tengah cerita berasa dipaksain. Kayak ya kepengen aja bikin penonton baper, tapi malah bingung, Wak. Ini apa sih sebenarnya? Komedi parodi. Jadi film ini akhirnya ya nyungsep gitu. Nggak bisa dibilang horor murni, ya karena memang komedi horor. Nggak bisa juga dibilang komedi yang benar-benar pecah, karena ya emang komedinya terlalu pasaran dan kita sudah terbiasa dengan komedi itu. Jadi formulanya terlalu basi. Malah ini tuh spin-off yang sengaja dipanjangin aja gitu loh, biar Kang Mak tetap lanjut. Ya Falcon cerdas memang memanfaatkan potensi ini, vibe Kang Mak yang mungkin masih dianggap orang masih potensial. Tapi sebenarnya kayaknya mending kalian bikin judul film lain aja deh. Kesimpulan, tertolong cast tapi jauh dari maksimal. Kang Solah X Nenek Gayung jelas downgrade dibanding Kang Mak. Ada beberapa momen lucunya, ada chemistry, pemain yang masih bisa bikin ketawa, tapi terlalu banyak jokes basinya. Pacingnya kepanjangan, horornya setengah mateng. Film ini ya nyungsep gitu aja. Jadi film yang cocok buat penonton yang cuma pengen hiburan absurd, nggak perlu pakai mikir, dan jangan juga berharap banyak kalau ini film yang bagus, karena emang ya tidak bagus. Tapi apakah layak ditonton? Bisa, boleh, kan cuma untuk hiburan kan? Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film Kang Solah X Nenek Gayung. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak juga yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you all. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.